Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya baik-baik aja, semuanya senang-senang aja. Nah, selamat datang lagi untuk baik kalian yang udah pernah lihat video pilih kartu aku sebelumnya maupun yang belum, maupun yang baru datang. Halo semuanya. Nah, buat sekarang kita mau ngintip lebih dalam ke kehidupan si dianya kalian. Siapapun itu yang kalian maksud, boleh boleh yang kalian sukai dalam hubungan asmara gitu misalnya, atau siapapun itu. Ini bisa berlaku soalnya intinya kita cuman ngintip apa yang ada di dalam kehidupan dia, apa yang ada di dalam pikiran dia, apa yang ada di dalam perasaan dia, pokoknya semacam itu, dan gak ada hubungannya ke hubungan asmara atau apapun itu. Jadi siapapun yang kalian maksud, silahkan, mau itu keluarga, mau itu temen, mau itu siapapun, pokoknya kita cuma ngintip kehidupan satu orang. Kita lihat dari sisi fisiknya, kita lihat dari sisi mentalnya, sisi emosionalnya, terus sisi spiritualnya juga, kayak gitu intinya. Oke, kita langsung aja. Intinya kalau misalnya kalian belum pernah lihat video pilih kartu kayak gini sebelumnya, kalian cuma harus milih ini pile 1, ini pile 2, pile 3, pile 4. Kalian jernihin pikiran kalian sama perasaan kalian, terus kalian pikirin pertanyaan itu, kalian lihat dalam-dalam, kalian ngerasa paling cocok sama yang mana, itu yang kalian pilih. Dan di description box itu aku udah taruh timestamp biar kalian gampang langsung pencet waktu di file yang kalian pilih itu gitu. Terus kalian tinggal denger aja readingnya gitu, udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke reading yang kalian pilih. Dadah, see you. Halo PL1. Nah, sebelum masuk ke readingnya, kayak biasa aku mau ngingetin dulu, kalau misalnya kalian mau private reading, reading yang khusus untuk kalian. Kalau ini kan energinya campur-campur dari energi kalian sama energi orang-orang lain yang milih file yang sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau yang khusus untuk kalian sendiri, kalian bisa langsung ke link yang ada di description box aku, link Instagramnya, terus kalian bisa cari tema yang kalian mau untuk dibaca, terus kalian bisa langsung book kalau misalnya kalian mau booking. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Ya intinya itu, kalian bisa langsung DM di Instagram aku, atau misalnya kalau kalian mau langsung booking, kalian juga bisa langsung DM gitu. Nah, terus kita masuk ke readingnya. Pertama kita lihat kehidupan dia secara overall dulu. Kita punya 5 kartu tarot ini. Kita dapat 4 of Swords reverse, 5 of Swords, Queen of Cups, Five of Pentacles reverse, sama The Fool. Nah, jadi intinya yang aku dapat dari sini adalah orang yang kalian tanyain ini itu lagi cenderung refleksi gitu loh. Maksudnya kayak nginget lebih banyak, kayak mengulas balik kejadian-kejadian yang udah pernah ada di hidupnya dia sebelumnya, kayak refleksi, kayak dari kejadian ini perasaan aku tuh kayak gini gitu. Maksudnya dia lebih banyak ngelihat kejadian kayak gini tuh bikin dia tuh ngerasa kayak gimana sih, kalau kejadian gini bikin dia ngerasa kayak gimana sih. Bahkan kadang tuh dia suka tenggelam sama perasaan-perasaan itu sendiri gitu loh. Kadang mungkin dia jadi kayak ngerasa dia ada di, apa namanya, dia ada di satu kejadian itu lagi dan benar-benar ngerasain kejadian itu lagi karena terlalu banyaknya nostalgia ini sebenarnya bisa karena pengaruh itu juga. Sekarang kan lagi ada yang namanya Mercury retrograde itu, jadi di mana sih, apa namanya, ini buat yang kalau percaya pengaruh planet-planet ini atau perputaran di galaksi di pusat tata surya kita mempengaruhi kehidupan kita juga ya. Kalau enggak, abain aja bagian ini. Intinya di Mercury retrograde ini, Mercury itu kan mengatur kayak pikiran kita, komunikasi kita, kayak gitu-gitu intinya. Nah, jadi kalau dia retrograde tuh intinya dia misalnya tadi dia muternya ke sini, sekarang dia muternya ke sini gitu. Nah, kalau lagi kayak gitu berarti kita tuh di aspek yang dibawa sama si planet itu. Kalau Merkuri kan tadi pikiran itu ya, mental kita. Itu tuh jadi kayak dibawa ngulas balik gitu, yang udah terjadi sebelumnya atau yang kita sebelumnya nggak lihat. Pokoknya intinya merefleksi itu lagi. Nah, jadi dia bisa juga karena pengaruh itu, mungkin dia Gemini bisa, atau pengaruh Merkuri di birth chartnya dia tuh gede mungkin, kayak gitu-gitu. Ini buat yang percaya sama astrologi, kalau enggak ya udah biarin aja. Nah, terus ya intinya itu dia banyak ngulas balik kejadian yang udah pernah ada sama dia, dan dia banyak kayak mikirin kalau misalnya saat ini aku ngelakuinnya kayak gini,
sekarang aku bakalan kayak apa ya, terus kalau misalnya aku waktu itu kayak gini, waktu itu aku ngelakuin ini, sekarang hidup aku sekarang bakalan lebih seneng gak ya gitu, atau sekarang aku bakalan lebih bebas gak ya, kayak gitu. Intinya dia lagi banyak banyak ngulas balik kejadian yang masa lalu itu, banyak ngulas balik perasaan dia yang dia rasain waktu kejadian itu. Dan dia juga, tapi dia ngerasain itu dari sudut pandang dia yang sekarang gitu loh, dari sudut pandang dia yang udah ngalamin itu semua. Jadi kayak sesuatu yang emang udah dia pelajari, sesuatu yang udah dia lewatin, dia mikir kalau misalnya waktu itu kejadiannya kayak gini, waktu itu yang aku lakuin itu kayak gini, nanti bakalan kayak apa sekarang ya, kayak gitu intinya. Jadi gini, kalau misalnya kan kita kita kalau misalnya ngalamin satu kejadian di masa lalu, itu kan yang ngalamin itu kita di masa lalu gitu loh, tapi dia tuh ngalamin itu semua lagi, kayak maksudnya dia ngingat-ngingat itu semua lagi, nostalgia itu lagi, ngerasain semua kejadian itu lagi, tapi dari diri dia yang sekarang gitu loh. Jadi kebijaksanaannya pun yang dia punya sekarang kan pasti beda sama yang dulu gitu intinya. Terus kita lihat dari aspek fisiknya, jadi dari kayak kehidupan dia sekarang kayak apa, kayak kehidupan pekerjaan dia misalnya, atau kesehatan dia kayak gitu-gitu. Bukan kesehatan sih sebenarnya, maksudnya lebih kayak ke, ya itulah, pokoknya apapun yang hubungannya sama fisik, sama tubuhnya dia kayak gitu. Kita dapat salah, maaf, bukan yang ini. maaf, yang fisiknya kita dapat refer dengan movement, sama winter solstice dengan reflection. Jadi kan tadi aku bilang dia tuh banyak nostalgia kejadian masa lalu ya. Itu kan kalau yang kita dapat tadi tuh lebih kayak kepikiran. Nah tapi ini pun dari fisiknya, mungkin kenapa dia ngalamin nostalgia itu apa segala macam, mungkin emang ada satu kejadian di kehidupan fisik dia, misalnya kayak dia ketemu orang, atau dia ngalamin satu kejadian yang mirip kayak gitu lagi gitu, atau kayak gitu. Pokoknya ada di kehidupan fisik dia yang ada satu kejadian yang emang merefleksikan si kejadian lama itu yang dia nostalgiain itu. Intinya itu, makanya jadi apa yang bikin dia banyak nostalgia saat ini itu karena emang ada pemicunya dari kehidupan fisik dia, entah itu tiba-tiba di pekerjaan dia atau di hubungan dia. Misalnya kayak hubungan dia sama orang, terus dia kayak ingat, oh iya dulu di hubungan aku yang sebelumnya aku juga pernah ngerasa kayak gini gitu. Terus dia mungkin kalau sekarang tuh lebih nyesuaiin diri gitu loh, maksudnya kayak kalau dulu aku kayak gini, hasilnya kayak gini, sekarang berarti aku harus apa buat bisa memulai sesuatu yang baru yang hasilnya bakalan lebih bagus gitu. Jadi intinya dia mau di kehidupan fisiknya dia itu gini, maaf. Jadi intinya di kehidupan fisiknya dia itu dia ngalamin sesuatu yang mirip sama satu kejadian yang udah pernah dia alami, yang mungkin waktu itu dia ngalamin kegagalan atau apa di itu, pokoknya intinya di kejadian yang lama itu dia kurang berhasil. Nah, di yang sekarang ini hasil dari yang sekarang ini lebih baik daripada yang udah dia laluin sebelumnya itu. Jadi dia banyak refleksi ke situ, dia banyak nginget perasaannya dia saat itu tuh kayak apa, kalau misalnya dia ngelakuin ini nanti resultnya ke dia, perasaannya dia itu bakalan kayak apa, kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya dia banyak berkaca ke masa lalu dan dia pengen bikin hasil yang lebih baik lagi di kehidupan yang sekarang ini gitu, ke masa present dia. Terus kita masuk ke aspek mentalnya dia. Jadi aspek mental tuh lebih banyak ke pikiran, ke kesadaran kita, kepercayaan kita, pokoknya apapun yang hubungannya sama otak kita gitu, sama kepala kita. Kita dapat come to the edge sama go the distance. Nah, jadi ini yang tadi aku bilang juga, karena dulu dia pernah udah ngambil pelajaran dari masa lalunya dia itu. Nah, dia sekarang mau berkaca lagi, dia masuk lagi ke kehidupannya dia yang masa lalu itu gitu. Jadi ya, aduh maaf. Jadi intinya dia tuh banyak berkaca lagi, dia banyak kayak masuk ke kehidupan yang masa lalunya itu dia itu lagi gitu. Dia berusaha buat kayak
masuk lah intinya gitu, maksudnya masuk ke dalam kehidupan dia yang masa lalu lagi, terus dia ngelihat kalau sekarang dia mau hasilnya kayak gini, itu yang tadi aku bilang, kalau dia mikir kalau misalnya dia mau hasilnya kayak gini, apa yang harus aku lakuin gitu, apa yang harus aku ubah dari yang waktu itu untuk bikin hasilnya lebih kayak yang aku mau itu. Intinya kayak gitu, dia lebih banyak mikiran yang kayak gitu-gitu, lebih banyak mikir gimana caranya aku dapat result yang pada akhirnya aku dapat yang aku mau gitu. Dan dia nggak takut untuk, maksudnya gini, kalau misalnya ada satu masa lalu yang kurang enak gitu untuk kita ingat, kadang kita cenderung untuk menghindari itu gitu loh, walaupun pada akhirnya kita harus belajar dari itu, tapi kita tuh cenderung menghindari itu karena ya emang gak enak, siapa yang mau ngerasain perasaan yang gak enak 2 kali gitu. Nah tapi dia tuh sekarang lebih banyak kayak ya udahlah, masuk aja ke situ gitu loh, maksudnya ya udah masuk aja ke situ, ulang lagi itu, rasain lagi kejadian itu untuk bisa dapat hasil yang lebih bagus ini gitu loh, untuk bisa pelajaran yang didapat dari kejadian itu tuh benar-benar dia dapetin gitu. Soalnya gini, kalau misalnya kita nggak mau benar-benar masuk ke kejadian itu lagi, ke kejadian-kejadian buruk di dalam hidup kita, kalau kita nggak mau menyelami itu lagi, pelajarannya pun itu juga akan ketinggalan gitu, karena kita nggak mau nyentuh itu, pelajarannya pun juga nggak akan kesentuh gitu. Nah ini sekarang dia lagi menyelami kejadian itu lagi, biar akhirnya pelajarannya itu dia juga dapat gitu, kayak gitu intinya. Terus dari aspek emosionalnya jadi lebih kayak ke perasaan-perasaannya gitu, kita dapat New Moon in Scorpio, work through your fears. Sama Full Moon in Virgo, you are good enough. Nah jadi gini, si Scorpio ini tuh urusannya tuh lebih kayak ke hal-hal yang dark gitu loh, hal-hal yang kita tuh nggak mau sentuh karena itu terlalu nakutin gitu, terlalu serem, terlalu gelap gitu untuk kita lihat, kayak terlalu tabu atau apa gitu loh, kayak gitu. Nah dia sendiri tuh juga takut sebenarnya untuk nyamperin bagian itu dari diri dia. Dia sendiri juga takut untuk nyelamin lagi kejadian itu lagi gitu sebenarnya. Dari perasaannya dia sendiri tuh takut. Tapi dia yakin kalau dia yang sekarang, itu yang tadi aku bilang, dia yang sekarang tuh udah beda sama dia yang dulu. Mungkin kalau dulu dia bakalan emang sesakit itu gitu di satu kejadian itu, tapi di dia yang sekarang ini, dia yakin dia lebih kuat, dia yakin udah banyak yang dia pelajari untuk bisa menyelami ke kehidupan itu lagi tanpa dapetin efek rasa sakit atau rasa perasaan buruk apapun yang dia terima di kejadian itu waktu dia benar-benar ngalamin itu. Intinya kayak gitu. Jadi sebenarnya dia sendiri tuh takut, dia sendiri tuh nggak yakin untuk menyelami itu lagi, tapi ya gimana lagi gitu. Pada akhirnya dia tahu kalau dia harus mempelajari itu, dan dia tahu sekarang dia lebih kuat dari yang dulu. Jadi dia takut tapi dia yakin sama kemampuannya sendiri. Itu aja. Dia yakin sama kekuatannya dia sendiri sekarang. Nah terus ini kita masuk ke yang tadi salah, kita masuk ke aspek spiritual ya. Spiritual tuh lebih kayak ke jiwanya dia, ke drive-nya dia, ke passion-nya dia, atau apapun pokoknya keinginan dia yang terdalam kayak gitu. Api yang di dalam tubuhnya di api. Iya, api yang bikin kita untuk terus berfungsi gitu di dunia ini kayak gitu. Kita dapat groundhog spirit dengan time to let go, sama lizard spirit dream the world into being. Nah jadi si groundhog spirit itu urusannya lebih kayak ke gini, dia tuh tanda untuk kita tuh biasanya untuk kayak ngelepas sesuatu yang emang udah nggak buat kita lagi gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau ada satu kejadian buruk di dalam hidup kita, kadang kita tuh kadang kita walaupun kita pengen yang ngelupain itu, kita pengen yang move on dari kejadian itu, tapi pada akhirnya kalau kita move onnya dengan cara ngehindar, sesuatu itu tuh tetap ada di back of our mind gitu loh, kayak ada di belakang kepala kita, kayak ada di alam bawah sadar kita. Kalau kita pernah ngalamin kejadian kayak gitu, ada satu trauma gitu loh di alam bawah sadar kita. Nah dia tuh pengen nyelesain, pokoknya intinya sekarang tujuannya dia, sekarang fokusnya dia itu lebih kayak ke nyelesain aja itu semua, kita buang itu semua buat mulai baru lagi gitu. Kayak cicak pun juga sama gitu, dia kan ngelepasin ekornya yang emang, kalau apa namanya,
kalau dia tahu dia ada di dalam bahaya, dia rela ngelepasin ekornya gitu kan, untuk bisa nanti pada akhirnya dia tumbuh lagi yang lebih bagus lagi mungkin ekornya. Nah kayak gitu, itu moodnya dia sekarang gitu, jiwanya dia sekarang tuh adalah fokus di jiwanya dia sekarang tuh ngelepasin pengaruh kejadian yang udah lama ini di dalam hidupnya dia sampai pada akhirnya dia bisa memulai baru lagi, dia bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi gitu dengan dia ngelepas ini, dengan dia ngehadepin ini semua gitu intinya. Nah terus terakhir kita dapat apa harapan dia saat ini. Iya, pokoknya apa yang diharapin saat ini aja, apapun itu. Kita dapat Ten of Swords. Nah ini persis kayak tadi aku bilang itu. Dia intinya yang dia harapin sekarang, yang dia fokusin sekarang itu gimana caranya kejadian masa lalu itu, apa yang udah dia alamin di masa lalu itu nggak pengaruh lagi gitu loh, nggak ngefek lagi ke kehidupan dia. Jadi nyembuhin traumanya dia, nyembuhin rasa sakitnya dia dengan caranya dia adalah masuk lagi ke masa lalu itu, dia lihat pelajaran apa yang bisa dia dapat, terus udah dia ambil, sisanya dia tinggalin gitu. Apa yang udah selesai itu ya dia selesaiin aja gitu, maksudnya anggap selesai aja gitu intinya. Dia pengen gimana caranya kejadian-kejadian itu tuh nggak menghantui dia lagi, nggak bikin dia takut lagi untuk memulai sesuatu yang baru gitu, nggak menahan dia lagi, kayak gitu intinya. Sip, segini aja yang bisa kita lihat hari ini. Kalau misalnya resonate atau apa, kalian bisa tulis di komen. Aku selalu senang buat baca cerita-cerita kalian, pendapat-pendapat kalian, apapun itu silakan tulis aja di comment section. Aku akan selalu baca-bacain walaupun aku belum sempet respon, maaf ya suaranya kenceng banget ya. Tapi aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di platform aku. Terus kalau misalnya kalian suka bisa di like videonya, subscribe channel aku, share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Sukses terus dalam hidup kalian, bahagia terus. Semoga apapun yang terjadi di hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian. Makasih banget sekali lagi untuk nonton sampai akhir. Good luck semuanya. See you in the next reading. Dadah. Halo Pal 2. Sebelum mulai kayak biasa aku mau ngingetin lagi kalau kalian mau private reading. Jadi kalau ini kayak reading pilih kartu kayak gini kan lebih energinya lebih general, kayak ngambil energi dari banyak orang, kayak dari kalian sama orang-orang lain yang milih file yang sama juga sama kalian kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian mau yang lebih khusus untuk kalian bisa langsung cek Instagram aku, linknya udah ada di description box. Di situ informasinya udah lengkap, tema apa aja yang aku buka apa segala macam itu. Dan kalau kalian masih mau nanya, kalian bisa langsung DM aku, atau kalian mau langsung booking, kalian juga bisa langsung DM aku tuh. Nah terus sebelum mulai juga aku mau bilang, aku minta maaf kalau misalnya terus tiba-tiba ada yang berisik gitu di tengah-tengah, karena di depan rumah aku tuh lagi ada yang kayak ngecor-ngecor gitu, jadi suaranya sampai sini. Oke, tapi aku berusaha biar suaraku tetap kedengaran kayak gitu. Sip, kita mulai lihat ke dalam kehidupan dia yang kalian maksud ini. Pertama kita lihat dari kehidupan secara overallnya, fokusnya tuh lebih kayak kemana, kayak gitu-gitu. Dengan tarot ini kita dapat The Moon Reverse, Ten of Cups Reverse, Nine of Pentacles, King of Swords Reverse, sama The World Reverse. Nah jadi jadi di Pal 2 ini, orang yang kalian tanyain ini itu lebih banyak sekarang lebih kayak menikmati apapun yang dia punya saat ini gitu. Jadi kayak apapun yang menyenangkan itu dia benar-benar rasain, dia benar-benar nikmatin kesenangannya itu. Terus atau ini tuh benar-benar kayak punya semuanya gitu loh. Jadi si Cups ini kan kayak unsur air, Pentacles, pokoknya ini ada Cups, Pentacles, Swords, itu nggak ada deng, Wands nggak ada, sama ya gitu. Nah jadi jadi intinya apapun yang dia punya sekarang dia tuh lagi nikmatin banget. Mau itu The Moon itu kan jadi kayak yang apa sih namanya, sisi yang kita nggak mau lihat dari diri kita gitu loh. Kadang dia ngelambangin sisi dari kita yang nggak mau kita lihat tapi ada gitu di dalam diri kita, kayak yang sesuatu yang kita malu kalau itu ada di dalam diri kita, sesuatu yang nggak mau kita akuin dari dalam diri kita. Aduh maaf ya itu berisik lagi ya. Semoga masih tetap kedengeran.
pokoknya intinya itu, apapun yang ada di dalam dia sekarang, mau itu sememalukan apapun, mau itu nggak sesuai standar kebaikan apapun gitu, dia tetap menikmati itu semua gitu loh. Dia tetap mensyukuri apapun yang ada di dalam diri dia gitu, walaupun itu misalnya dia dianggap jelek gitu secara penampilan atau apapun itu kan sesuatu hal yang memalukan, atau misalnya kayak dia iri sama orang atau apa gitu, itu kan hal yang memalukan, tapi ada gitu, manusiawi, itu bisa ada di dalam diri kita. Nah kayak gitu, ya udah gitu loh, dia terima aja apa yang ada di dalam diri kita, dia nggak malsu-malsuin itu semua. Kayak misalnya kita iri sama orang gitu, terus kita kayak enggak dianya aja yang terlalu gitu gitu. Kalau kayak gitu tuh kan berarti kita memasukkan rasa iri kita dengan kita nyalahin orang lain itu. Tapi dia tuh enggak, dia tuh benar-benar terima aja semuanya apa adanya itu. Dia benar-benar kayak terima aja, ngelihat dunia tuh kayak apa adanya, kayak apapun yang ada di sekitar dia tuh ya kayak gitu aja gitu. Kayak meja ini ya meja aja, pisau tuh pisau aja gitu loh. Misalnya kita tuh kadang kan ngelihat sesuatu tergantung rasa trauma kita, tergantung gimana pandangan kita ke dunia gitu. Kalau misalnya kita cenderung positif energinya, kita akan ngelihat dunia dengan positif. Tapi kalau kita cenderung ke negatif, kita akan ngelihat dunia dengan negatif. Tapi dia tuh benar-benar ngelihat dunia tuh apa adanya kayak gitu. Jadi misalnya gini, misalnya ada satu pisau nih, ada satu alat pisau. Satu orang tuh pernah terluka sama benda tajam, satu orang emang suka suka masak gitu. Nah, si orang yang pernah terluka sama benda tajam ini pasti kan ngelihat pisau tuh sesuatu yang berbahaya gitu. Tapi kalau orang yang emang suka masak, ngelihat pisau tuh pasti kayak sesuatu hal yang berguna. Nah, si orang ini tuh benar-benar ngelihat pisau tuh ya segalanya gitu loh. Maksudnya apa aja yang dia bisa jadi gitu, kayak pisau ya pisau gitu. Kalau misalnya aku lagi masak ya dia berguna, tapi kalau misalnya enggak, aku bakalan taruh dia di tempat yang aman gitu, karena dia bisa berbahaya kayak gitu. Jadi dia bisa ngelihat dari semua perspektif, nggak cuma dari positif, nggak cuma dari negatif. Dia benar-benar ngelihat segala hal tuh lagi ya apa adanya, intinya itu. Terus kita lihat dari aspek fisiknya. Jadi fisik ini lebih kayak ke gimana rutinitas dia sehari-hari, kebiasaan dia sehari-hari, pekerjaan dia, atau apapun itu, pokoknya hubungannya sama dunia fisiknya dia, hubungan dia sama orang-orang lain gitu. Maksudnya hubungan sekilas dia sama orang-orang lain, apapun itu profesinya, title-nya gitu-gitu. Keadaannya sekarang, kita dapat Stone People dengan Vigilance, sama New Moon dengan Promise. Nah, jadi dalam kehidupan fisik dia pun, dia juga kayak yakin banget sama tempat dia berdiri. Dia benar-benar 100% present gitu loh dalam lingkungannya dia. Jadi kalau misalnya dia lagi ada di dalam meeting, pikiran dia nggak kemana-mana, dia benar-benar fokus di situ. Seluruh badannya tuh dia pakai untuk untuk berfungsi secara optimal gitu loh di meeting itu. Atau kalau misalnya dia lagi belajar, dia benar-benar set lingkungan sekitar dia tuh yang benar-benar kondusif untuk dia belajar, fokus sama pelajarannya dia itu, apa yang dia lagi pelajarin. Kalau dia lagi main musik, dia fokus seluruh badannya dia itu ke alat musiknya dia, atau ke suaranya dia, atau apapun itu. Pokoknya dia tuh benar-benar lagi fokus banget sama apa yang dia lakuin, dia benar-benar present banget sama apa yang dia lakuin, dia kasih segalanya sama apa yang dia lakuin sekarang, sama kegiatan-kegiatannya dia, pekerjaannya dia, kayak gitu-gitu. Dan dia yakin tempat dia berdiri. Dia maksudnya bukan yang kayak insecure, nggak yang gimana gitu, tapi dia yakin posisi dia saat ini gitu loh di hidup dia. Kayak misalnya pun sekarang dia udah kerja, dan tapi itunya dia, posisinya dia tuh belum yang seberapa gitu loh. Nah tapi dengan itu pun juga ya dia terima aja, dia yakin banget ya emang posisi aku sekarang harusnya emang di situ gitu loh. Emang maksudnya dia tuh benar-benar ngerasa kayak at the right timing, at the right place gitu loh. Maksudnya benar-benar di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, posisi dirinya dia saat itu. Dan dia tahu gitu loh, maksudnya segala sesuatu itu akan berputar, dan itu akan jadi lebih baik lagi gitu. Dia akan berkembang, dia tahu dia akan berkembang, tapi dia juga nggak memaksakan dirinya dia untuk berkembang gitu loh. Maksudnya kan ada aja kita kadang ngerasa kayak, untuk bulan ini aku harus kayak gini, maksudnya harus kayak untuk bulan ini aku harus naik jabatan sampai segini gitu. Kalau enggak berarti aku emang kurang hebat gitu, atau apapun itu.
dia tuh nggak kayak apapun itu, dia tahu akan ada yang lebih baik lagi untuk dia, tapi dia terima aja posisi dia yang sekarang ini gitu, apapun itu, dalam hal apapun itu, kayak gitu. Dia tahu ada sesuatu yang lebih baik untuk dia tahu dia akan berkembang lagi gitu nantinya. Tapi ya kalau misalnya emang dia belum berkembang sekarang, berarti emang belum saatnya, dia yakin itu pokoknya. Terus ini kita masuk ke aspek mentalnya dia. Mental tuh lebih kayak kepikiran, kepercayaan dia, kayak gitu-gitu. Pokoknya apapun yang hubungannya sama kepala, kayak ke komunikasi juga termasuk sih. Iya, gitu. Nah, kita dapat chaos and conflict sama higher power. Nah, jadi misalnya pun gini, dia juga bukannya dia nggak pernah kepikiran sama sekali sama apapun itu. Dia terima apapun yang ada untuk dia saat ini, tapi bukan berarti dia nggak kepikiran untuk terus maju. Dia nggak ada konflik gitu loh intinya di dalam kepalanya dia. Soalnya mungkin kadang dia ngerasa kepengen ini, ngerasa kepengen itu gitu, ngerasa dia harus ini, ngerasa dia harus itu, tapi dia juga ya udahlah gitu loh. Maksudnya mentalnya dia tuh lebih kayak ya udahlah, emang kehidupan aku ini udah ada yang ngatur gitu intinya. Kehidupan aku waktu aku saat ini tuh udah ada yang ngatur gitu, jadi aku tinggal percaya aja. Aku tahu yang ngatur itu tahu yang terbaik untuk aku, jadi apapun konflik yang aku alami sekarang, apapun yang ada di dalam pikiran aku sekarang gitu, semumet apapun pikiran aku itu nggak ada gunanya. Ada yang ngatur kehidupan aku, ada yang tahu waktu aku tuh harusnya sekarang di mana, aku sekarang harusnya kayak apa gitu. Dan itu semua yang terbaik untuk aku percaya aja sama itu semua, intinya kayak gitu dia. Kayak lebih pasrah gitu loh, maksudnya bukan pasrah dalam hal buruk ya, maksudnya pasrah kayak aku berjuang semampu aku, tapi kalau misalnya emang belum saatnya untuk itu ya aku terima aja, karena aku tahu emang ini tempat aku saat ini, kayak gitu. Aku tahu perkembangan aku saat ini harusnya kayak gitu pokoknya dia yakin banget sama tempatnya aja, dia yakin banget sama posisi dia saat ini, dia yakin banget sama perkembangan dia yakin banget sama diri dia gitu sekarang. Terus kita masuk ke aspek emosionalnya, jadi ini lebih kayak ke perasaannya dia gitu, ke keinginannya dia. Kayak kalau ke keinginannya dia tuh lebih aku masukin ke spiritual, tapi oke, pokoknya intinya ini ke perasaannya dia. Kita dapat waxing moon, the energy is gaining momentum. Maaf ya. Sama full moon dengan surrender to the divine. Nah, pokoknya intinya dia tuh ngerasa dia udah ngelakuin sebisanya dia gitu loh. Maksudnya apapun yang dia lakuin sekarang, apapun pekerjaannya dia tuh udah se-present itu gitu. Apapun action yang bisa dia lakuin itu gitu. Jadi kayak apapun yang apapun yang dia lakuin, seluruh pikiran perasaannya dia tuh semuanya udah di situ gitu, dan dia ngerasa puas dengan itu semua. Dia ngerasa kayak udah yang aku lakuin tuh segini, sisanya ya aku tinggal serahin aja gitu loh ke yang maha kuasa gitu. Aku serahin aja, misalnya apapun yang aku dapat nanti, apapun yang aku expect, aku nggak akan expect apapun. Intinya apapun itu yang terbaik buat aku tahu, kayak gitu. Dia benar-benar kayak nyerahin, pokoknya intinya dia ngelakuin apapun yang terbaik untuk dia puas. Ya itu, dia puas sama apa yang dia lakuin, dia bangga udah benar-benar present dalam semua hal yang dia lakuin, dan dia sisanya untuk ekspektasi dia apapun itu dia nggak mengeluarkan terlalu banyak, dan dia kayak ya udahlah, apapun yang aku dapat itu yang aku dapat, kayak gitu intinya. Dan dia percaya banget kalau itu tadi usaha itu pasti akan membuahkan hasil yang sesuai gitu sama usaha yang dia lakuin, dan usaha dia tuh dia udah puas gitu, berarti dan dia yakin kalau dia akan dapat hasil yang akan memuaskan juga untuk dia di waktu yang tepat gitu. Terus kita masuk ke aspek spiritualnya dia. Jadi spiritual tuh lebih kayak ke jiwa kita, ke deeper knowing kita. Nggak tahu tuh kalau di bahasa Indonesiain apa, pokoknya intinya itu kayak jiwa kita, spirit kita, roh kita, kayak keinginan kita, desire tuh keinginan ya. Iya, keinginan, pokoknya apapun yang kita dambain, apapun yang mau kita lakuin, passion kita, apa yang mendorong kita untuk terus berusaha, kayak gitu-gitu. Ini keadaan spiritualnya dia. Kita dapat big spirit, use your mind wisely.
sama Cow Spirit, The Miracles Are Endless. Nah, ya, intinya dia tuh ngerasa kayak, bukan ngerasa sih, pokoknya intinya dari jiwa dia pun dia tuh puas sama apa yang dia punya. Dia rasa dia punya banyak gitu loh, maksudnya dia kayak abundant gitu loh, maksudnya kayak apa ya, walaupun mungkin emang yang dia punya tuh nggak seberapa, tapi dia tuh puas sama apa yang dia punya. Dia satisfied gitu loh, maksudnya kayak jiwanya dia pun juga santai. Maksudnya jiwanya dia tuh bukan yang kayak pengen ini, punya desire buat ngelakuin ini, kayak dia terpacu buat ngelakuin ini, enggak juga gitu loh. Dia tenang aja, pokoknya dia puas sama apa yang dia punya sekarang. Dia lagi kayak, jiwanya dia juga lagi kayak menikmati hidupnya dia di dunia ini saat ini, kayak gitu. Dan dia ngerasa kayak banyak banget di dunia ini, di hidupnya dia ini tuh yang bisa dia lakuin gitu. Maksudnya bukannya dia yang kayak kepengen ngelakuin ini tapi kehalang sesuatu, dia kepengen ngelakuin ini tapi kehalang sesuatu. Enggak, dia tuh kayak ngerasa banyak yang bisa dia pakai di hidupnya dia saat ini gitu, di apapun sekitar dia gitu. Mungkin kayak hal-hal material yang ada di sekitar dia. Maksudnya kayak kalau misalnya dia mau berenang gitu, tiba-tiba dia pengen berenang, kolam renang ada di sekitar dia. Atau dia pengen makan sesuatu gitu, misalnya dia pengen makan seafood, di depan rumah dia ada restoran seafood. Pokoknya apapun itu, dia ngerasa semua kebutuhan dia tuh lagi terpenuhi sekarang, dan benar-benar cukup banget. Dia puas banget sama kebutuhan spiritualnya dia itu. Rasa pokoknya keinginannya dia apapun itu tuh kayak udah terpenuhi gitu, dengan tanpa susah. Dengan gampang terpenuhi. Pokoknya semua keinginan dia tuh lagi terpenuhi dengan gampang aja. Dia lagi puas banget sama kehidupan dia saat ini, intinya gitu. Nah, terus terakhir kita dapet harapan dia, apa yang dia harapin saat ini. Kita dapet Knight of Swords reverse. Nah, jadi apa yang dia harapin sekarang, dia tuh nggak mau diburu-buru. Dia nggak mau buru-buru. Pokoknya apapun yang dia punya sekarang, dia senang dengan pace-nya dia sekarang. Dia nggak mau ngeburu-buru dianya sendiri, kayak nggak mau nuntut dirinya dia untuk berkembang segini dalam jangka waktu segini. Enggak, pokoknya intinya dia ikutin alurnya. Dia pengen ngikutin alurnya aja. Apa yang dia harus lakuin, dia lakuin. Apa yang harus dia buang, dia buang. Apapun itu dia lakuin sebaik-baiknya. Dia pengen se-present-presentnya. Pokoknya dia pengen ngelakuin segala sesuatu itu dengan segenap hati aja sekarang. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa raganya dia. Apapun itu dia tuangkan usaha dia tuh sebisanya. Ya, tuangkan usaha dia sebisanya untuk dapetin kinerja yang maksimal banget dalam apapun yang dia lakuin. Intinya itu. Jadi kalau misalnya kita buru-buru, kadang kan kita kayak ya asal selesai aja gitu loh. Tapi kalau kita pelan-pelan, maksudnya bukan pelan-pelan yang gimana, kita cenderung lebih santai, kita akan lebih maksimal dalam setiap hal yang kita lakuin. Intinya kayak gitu. Itu yang lagi diharapin sekarang juga gitu. Segini aja yang bisa kita lihat hari ini. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau gimana yang kalian lihat juga emang kayak gitu atau gimana, kalian bisa share di komen. Apapun yang mau kalian share, silakan share aja. Aku selalu senang untuk bacain cerita-cerita kalian, walaupun aku belum sempat untuk responin satu-satu mungkin. Tapi aku selalu bacain, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di platform aku. Kalau kalian suka videonya bisa di like, subscribe channel aku kalau belum. Terus share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Aku selalu berharap hidup kalian selalu bahagia, dan apapun yang terjadi di dalam hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu. Makasih banget sekali lagi untuk dengerin sampai akhir reading ini. See you in the next reading. Dadah. Halo Pal 3. Sebelum mulai kayak biasa aku mau ingetin lagi kalau misalnya kalian mau personal reading, jadi reading kayak gini tapi yang lebih khusus untuk kalian bisa langsung ke link yang ada di description box aku, ke Instagram aku. Di situ udah aku post tema apa aja yang aku buka, terus gimana cara mesennya, apa segala macam, pokoknya detailnya intinya tuh udah ada semua. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak lagi, mau tanya lebih banyak lagi, bisa langsung DM aku, atau kalau kalian mau booking, kalian bisa langsung DM aku juga gitu. Nah, jadi terus sekarang kita mau lihat kehidupan orang yang kalian tanyain ini, si dianya kalian ini, dalam konteks apapun itu, mau asmara mau bukan, apapun itu. Intinya kita lihat dari kehidupan overall-nya dulu dari 5 kartu tarot ini. Kita dapat The Tower reverse, Justice reverse, Six of Swords, Eight of Cups, sama Ten of Swords. Nah, jadi yang aku dapat di sini adalah dia tuh lagi kepengen ngebangun sesuatu, pengen memulai sesuatu gitu loh. Maksudnya kayak mungkin sebelumnya itu pernah hancur gitu. Maksudnya apapun yang lagi dia bangun itu, mungkin dulunya kayak dia pernah
pernah ngalamin satu kejadian yang bikin dia tuh hancur gitu loh. Nah, sekarang dia lagi mau ngebangun dirinya dia sendiri lagi, ngebangun entah apa ini, maksudnya mungkin karirnya dia, atau ngebangun hubungan asmara, ngebangun pertemanan, atau apapun itu. Bisa soal apapun itu. Intinya dia lagi ngebangun sesuatu, dia lagi pengen ngebangun sesuatu, tapi dia tuh terlalu takut. Ini yang ngeganggu. Dia tuh kadang terlalu takut untuk sakit hati gitu loh. Kalau misalnya dia ngasih seluruh perasaannya dia, misalnya dia kayak ya itu intinya, ngasih seluruh pikirannya dia, ngasih seluruh perasaannya dia, pokoknya intinya dia udah, kalau misalnya dia ngasih seluruh usahanya dia tapi terus ternyata nanti hasilnya nggak sesuai yang kayak dia mau, dia tuh takut dia sakit hati. Makanya kadang dia tuh membangun itu tapi tanpa tanpa intensi yang kuat gitu loh, maksudnya tanpa intensi yang kuat, karena dia nggak disertai sama, dia nggak apa sih namanya, bentar ya aku cari kata yang mengerahkan. Intinya dia nggak mengerahkan seluruh pikirannya dia nggak mengerahkan seluruh perasaannya dia. Soalnya kalau misalnya kita kasih banyak gini, kalau misalnya kita kasih banyak yang ada di dalam diri kita gitu, terus ternyata hasilnya itu nggak sesuai kayak kemauan kita, rasa manusiawi kalau kita ngerasa kayak kita tuh kehilangan banyak gitu loh, karena emang kita udah ngasih banyak tapi kita nggak dapet hal itu lagi balik gitu loh ke kita nggak dapet perasaan yang setimpal, kita nggak dapet hasil yang setimpal gitu untuk kita. Nah itu kadang emang nyakitin gitu. Tapi balik lagi, itu semua rasa takut itu cuma ada di pikirannya dia tuh belum dapet hasil yang dia mau, tapi emang belum saatnya gitu doang. Maksudnya kayak dia takut, dia tuh cuman takutnya ini pun juga cuman berasal dari pikirannya dia, kayak takut dari overthinkingnya dia, mungkin dari traumanya dia karena dulu dia pernah gagal, itu mungkin karena dia dulu pernah hancur. Jadi dia tuh takut hasil hasil yang dia dapat dari apa yang dia bangun saat ini tuh nggak sesuai sama yang dia pengen gitu, dan pada akhirnya itu malah ngebalik nyakitin dia kalau dia udah ngerahin seluruh perasaan atau pikirannya dia selama ini kayak gitu. Jadi dia nggak ngasih intensi ini seluruhnya ke apa yang lagi dia bangun itu. Jadi kayak dia bangun ya asal bangun aja gitu, maksudnya bukan asal bangun, pokoknya dia kayak punya aja dulu gitu, pokoknya dia jalanin aja dulu. Intinya sih kayak gitu, energinya dia tuh lagi banyak kayak gitu karena dia tuh nggak mau sakit hati, dia nggak mau terluka lagi, dia nggak mau terlalu hancur lagi. Jadi itu, kadang dia lari dari pikirannya dia sendiri, kadang dia lari dari perasaannya dia. Mungkin dia sebenarnya pengen ngasih seluruh pikirannya dia, ngasih seluruh perasaannya dia, ngasih seluruh waktunya dia, tapi dia takut takut dikecewain lagi itu. Nah terus kita sekarang masuk ke aspek fisiknya dia gitu. Jadi aspek fisik ini lebih kayak ke rutinitasnya dia, kebiasaannya dia sehari-hari, atau ke pekerjaannya dia, hubungannya dia sama orang-orang lain kayak gitu. Pokoknya apapun yang bisa kita sentuh, apapun yang bisa kita sense pakai kelima senses kita, apa sih namanya, 5 indera kita gitu. Kita dapat eagle dengan communion, sama forest dengan breathe. Nah jadi intinya sabar ya, intinya dia lagi perlu banyak bernafas, dia lagi perlu banyak, mungkin mungkin kalau kalian bisa kasih saran ke dia, kalian mungkin bisa nyaranin dia untuk meditasi gitu. Pokoknya dia tuh intinya sebenarnya dia tuh perlu balik lagi ke dalam tubuhnya dia. Mungkin dia terlalu banyak invest energinya dia ke lingkungan sekitarnya dia, kayak mungkin kayak kata-kata orang yang kayak paling ntar juga gagal lagi, nanti juga nggak berhasil lagi, paling yang lalu itu keulang lagi. Kadang dia tuh mungkin terlalu banyak invest sama kata-kata kayak gitu, atau bahkan kata-kata itu juga datangnya dari dia sendiri gitu loh, dari pikirannya dia, dari trauma-traumanya dia. Makanya dia tuh perlu balik ke dalam dirinya dia sendiri lagi, ke dalam jiwanya dia sendiri lagi gitu loh. Dia harus sebenarnya dia tuh perlu kayak itu ulang gitu, maksudnya kayak mengkaji ulang apa yang bikin dia tuh sebenarnya butuh untuk ngebangun ini gitu. Jadi kalau misalnya emang gak ada intensinya, kalau emang dia nggak mau ngasih seluruh pikiran atau perasaannya dia, ngapain gitu loh ngebangun ini kayak gitu. Maksudnya terus buat apa hal yang lagi dia bangun itu dibangun gitu, kalau emang dia nggak mau ngasih seluruh intensinya dia. Tapi terus gitu, pokoknya intinya dia tuh perlu banyak mikir soal itu lagi. Dia perlu balik ke dalam dirinya dia perlu nafas gitu loh, seenggaknya tenang dari pikiran-pikirannya dulu, karena sekarang yang lagi jahat ke dia itu tuh pikirannya dia sendiri gitu loh, ketakutannya dia sendiri.
itu yang pada akhirnya menyiksa dirinya dia sendiri juga, kayak gitu, dan ngehalangin dia untuk berkembang gitu pada akhirnya karena adanya pikiran-pikiran itu. Makanya sebenarnya dia tuh butuh waktu tenang gitu loh, waktu untuk dia bernafas, untuk dia balik ke nafasnya lagi, fokus sama pernafasannya, biar dia tuh nggak banyak fokus ke pikiran-pikirannya dia yang menghantui dia itu, kayak gitu. Terus kita masuk ke aspek mentalnya dia. Aspek mental tuh jadi lebih kayak ke urusannya lebih ke yang atas, kayak pikiran kita, kepercayaan kita, pokoknya trauma-trauma kita, apapun yang nyangkutnya tuh di otak gitu intinya. Nah, kita dapat building blocks sama not for you. Nah itu, jadi dari mentalnya pun dia tuh lebih banyak kayak pokoknya aku harus ngebangun ini, aku harus bikin gimana caranya ini jadi bagus. Tapi dia pun juga maksudnya dengan tujuan itu, maksudnya walaupun dia punya tujuan itu, tapi dia juga nggak berani untuk maksudnya untuk mengerahkan seluruh perasaannya dia, seluruh pikirannya dia, karena dia takut itu ternyata bukan buat dia gitu. Dia takut ternyata hasil yang dia mau itu nggak sesuai yang salah. Dia takut hasil yang dia dapat itu nggak sesuai apa yang dia mau gitu. Dia takut kalau ternyata keberuntungan tuh nggak berpihak ke dia lagi, kayak gitu. Intinya dia tuh tahu sebenarnya dia tuh harus berkembang, dia harus ngembangin apa yang lagi dia bangun ini, tapi dia tuh takut kalah lagi gitu, karena apapun yang dia lakuin sekarang dia tuh ngerasa itu kayak lagi pertandingan gitu loh. Kayak di sini tuh ada catur, gak tau kenapa aku langsung kayak fokus ke situ gitu. Jadi dia tuh ngerasa ini tuh kayak pertandingan antara menang atau kalah gitu. Kalau kalah berarti aku akan rugi banget, aku akan sakit hati banget kayak gitu, aku akan malu banget, aku akan ngerasa aku kalah selamanya gitu, sekali lagi kayak gitu. Dia takut kayak gitu, makanya dia kayak apa namanya, jadi kayak dia berputar-putar sendiri gitu. Jadi dia ngerasa dia harus menang, tapi dia takut untuk ngerahin seluruh apapun yang dia punya itu. Dia takut ngerahin seluruh usaha yang sebenarnya bisa dia lakuin gitu, karena dia takut kalau kalah akan makin kecewa kalau dia udah ngerahin usaha segitu. Tapi kalau misalnya emang dia nggak ngerahin usaha yang semaksimal yang dia bisa, gimana caranya dia buat menang? Kayak pada akhirnya dia berputar di satu lingkaran yang sama itu, intinya kayak gitu. Karena dia dihantuin sama pikirannya sendiri, dan dia nggak tahu gimana caranya dia bisa lepas dari si lingkaran setan itu, kayak gitu. Nah terus kita masuk ke aspek emosionalnya dia. Jadi kita lihat dari perasaannya dia. Kita dapat full moon in Leo, don't let pride get in your way, sama new moon eclipse dengan expect powerful change. Nah sebenarnya dia tuh kepengen hasil itu, maksudnya dia, ya iyalah siapa yang nggak, maksudnya dia tuh bukan kepengen sih, jadi dia tuh sebenarnya yang dominan di sini tuh takut rasa malu aja pokoknya intinya. Dia tuh sebenarnya nih ada keinginan itu di dalam dirinya dia gitu loh, untuk menang, untuk ngedapetin apa yang dia mau gitu loh, untuk ngebangun apa yang dia lagi bangun ini, untuk dapat hasil yang bagus intinya. Tapi itu semua tuh ketutup sama rasa takut dia. Gimana ya, kayak misalnya gini nih, yang aku rasain tuh gini, kayak misalnya kalau orang-orang tuh udah tahu, misalnya di waktu zaman sekolah deh, misalnya orang-orang tahu kita tuh belajar keras banget, taunya hasil ulangan kita atau hasil tes kita itu nggak sesuai, maksudnya bahkan nggak setinggi orang-orang lain yang usahanya tuh nggak sekeras kita gitu. Nah kan kita malu gitu, maksudnya udah usaha keras hasilnya cuman segitu. Dia tuh takut banget dilihat kayak gitu loh. Dia takut banget sama perasaan itu. Dia takut banget malu kayak gitu. Dia takut dianggap, ya elah lu udah usaha keras juga hasilnya masih segitu-segitu aja gitu. Jadi itu yang sebenarnya dia tahu dia punya potensi, tapi perasaan itu tuh menutupi itu gitu loh, menutupi potensi itu. Dia tuh sebenarnya pengen untuk ngerahin seluruh usahanya dia, seluruh perasaannya dia gitu ke apa yang lagi dia kerjain sekarang, apa yang dia bangun sekarang. Cuman rasa takut itu tuh masih menguasai dirinya dia gitu loh, nguasain seluruh perasaannya dia juga. Dia takut buat malu, dia takut pride-nya dia tuh rusak lagi, dia takut pride-nya dia itu
terluka lagi gitu. Dia takut dianggap sebagai orang yang kayak nggak mampu, yang nggak kompeten gitu loh. Kalau misalnya dia dilihat udah ngelakuin usahanya dia sebisanya dia, ternyata gagal juga gitu. Ternyata hasilnya tuh nggak sesuai kayak apa yang diharapin dari dia. Dia takut kayak gitu. Jadi dia mendingan kayak ya udahlah, mendingan aku dilihat nggak usaha aja gitu. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya nggak sesuai kayak yang dia mau, ya aku ada alasan kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi dia nggak dilihat sebagai orang yang bodoh mungkin, atau sebagai orang yang nggak kompeten kayak gitu. Nggak ada orang yang bodoh di dunia ini kalau emang kita mau berusaha gitu. Jadi kita masuk aja ke aspek spiritualnya dia. Jadi spiritual itu lebih kayak ke jiwanya dia, ke drive-nya dia, passion-nya dia gitu. Jadi kayak gairahnya dia, apapun yang bikin kita tuh ngerasa hidup aja pokoknya di dalam hidup kita kayak gitu. Dia dapat Lion Spirit dengan Be Generous to Spirit, sama Scarab Beetle Spirit dengan Magic Works Through You. Nah, ini sebenarnya spiritnya dia pun, maksudnya rohnya dia, jiwanya dia pun udah ngajak dia untuk benar-benar ngasih seluruhnya yang dia punya gitu loh. Untuk apa ya namanya, jiwanya dia tuh tahu dia tuh punya potensi sebenarnya. Jiwanya dia tuh sebenarnya mau ngasih tahu dia kalau misalnya dia tuh punya potensi untuk sukses gitu. Kalau misalnya dia mau ngasih seluruhnya ke dalam apa yang lagi dia kerjain itu, cuman dianya sendiri. Maksudnya gini, kalau misalnya jiwa kita itu berbisik, kita butuh ketenangan ekstra gitu loh untuk bisa punya koneksi sama jiwa kita. Karena gimana pun yang berhubungan langsung sama kehidupan kita sehari-hari kan pasti otak kita, perasaan kita pun kadang nggak kita rewas gitu. Otak kita, perasaan kita sama tubuh kita jarang ngelihat masuk ke dalam jiwa kita gitu loh. Jadi kita butuh ketenangan ekstra untuk kita bisa connect sama jiwa kita. Nah tapi dia tuh nggak tenang. dia tuh udah terkabutin sama pikiran-pikiran yang ada di dalam diri dia itu gitu. Jadi dia nggak bisa tenang, dia nggak bisa connect sama jiwanya dia nggak bisa dengar apa yang jiwanya dia mau, dia tahu gitu. Sebenarnya jiwanya dia tuh udah tahu gitu kalau dia tuh bakalan sukses kalau dia ngasih seluruhnya ke dalam apa yang lagi dia kerjain ini. Cuman dia terlalu fokus sama apa yang ada di pikirannya dia itu. Jadi dia nggak bisa dengar apa yang jiwanya dia omongin ini. Nah terus kita masuk ke apa yang dia harapin di dalam hidupnya dia saat ini. Kita dapat Four of Swords. Nah sebenarnya dirinya dia sendiri tuh pengen tenang gitu. Dia pengen bisa benar-benar ngasih apa yang dia bisa. Dia pengen ngerahin seluruh kemampuannya dia pengen ngasih lihat ke orang-orang kalau dia bisa gitu loh. Dia pengen ngelakuin itu semua dengan tenang gitu loh. Dia tahu kalau pikirannya dia yang selama ini gangguin dia, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin gitu loh. Kayak harus mulai dari mana untuk dia bisa nenangin pikiran dia itu, gimana caranya dia bisa nggak terpengaruh sama pikirannya dia itu, gimana caranya dia bisa benar-benar santai gitu loh ngejalanin hidup, jadi nggak kebawa beban sama apa yang itu tadi nahan dia untuk berusaha itu. Dia tuh pengen sebenarnya, cuman itu dia nggak tahu dia harus mulai dari mana. Gitu doang sih. Oke, segini aja yang bisa aku sampein, segini aja yang bisa kita lihat hari ini. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate sama orang yang kalian tanyain di reading kali ini, atau kalian juga ngelihat hal yang sama soal orang ini, kalian bisa ceritain di comment section. Aku selalu senang bacain cerita-cerita kalian, bacain komen-komen kalian, walaupun aku kadang nggak sempat respon, tapi aku selalu bacain, dan aku harap kalian juga senang berbagi cerita di platform aku ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, bisa di like, subscribe channel aku, dan di-share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian, apapun yang terjadi di dalam hidup kalian itu yang terbaik dalam hidup kalian, dan kita bisa pakai seluruh apapun itu yang ada di dalam hidup kita sebisa-bisanya gitu. See you in the next reading. Sekali lagi makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. See you in the next reading. Dadah. Halo Pak 4. Nah sebelum mulai ke readingnya, aku mau nyampein lagi kalau misalnya kalian mau reading yang lebih personal untuk kalian. Jadi kalau ini kan kita energinya campur-campur gitu. Jadi dari orang yang
orang-orang lain yang milih file yang sama kayak kalian, sama kalian juga gitu, energinya kan kecampur di satu file ini. Jadi kalau kalian mau yang lebih personal lagi untuk kalian, yang lebih khusus untuk kalian, kalian bisa langsung ke link yang ada di description box aku. Di situ di Instagram aku itu udah aku post tema-tema apa aja yang aku buka readingnya, terus gimana cara pesennya, segala macam detail-detailnya. Kalau kalian masih bingung, ada yang perlu kalian tanyain, bisa langsung DM ke Instagram aku. Atau kalau kalian mau langsung booking, kalian juga bisa langsung DM ke Instagram aku gitu. Nah, terus kita masuk langsung ke kehidupan orang yang kalian tanyain ini, si dia ini, entah dalam aspek romantis atau enggak gitu. Apapun itu, kita akan ngintip ke kehidupannya saat ini. Kita lihat dari aspek overall dulu sekarang. Jadi nanti kan kita akan lihat dari masing-masing aspek kehidupannya dia, tapi sekarang kita lihat dari kehidupan overallnya dia dulu, energinya kayak apa. Dari kartu tarot ini kita dapat Ace of Pentacles, Page of Wands, Seven of Wands reverse, Two of Pentacles reverse, sama Queen of Pentacles reverse. Nah, jadi yang aku lihat adalah dia tuh punya, secara material dia tuh punya apapun yang dia mau gitu loh. Dan dia juga bukan orang yang, kayaknya ya, aku nggak tahu ini berlaku untuk semua dari kalian atau enggak, tapi dia tuh bukan tipe orang yang takut untuk memulai sesuatu yang baru gitu loh, untuk apa namanya, untuk menjalani passionnya dia gitu. Jadi kayak misalnya dia kepengen belajar sesuatu gitu, dia bukan tipe yang takut untuk mencoba gitu. Dan dia pun sekarang juga lagi kayak untuk misalnya ada keinginan dari dalam dirinya dia untuk memulai ngelakuin sesuatu gitu. Dia sekarang lagi seneng untuk mengeksplor dunia itu gitu loh. Dan dia juga apa ya namanya, kebutuhan material dia juga terpenuhi dengan baik. Apapun yang dia butuh itu dia punya gitu loh. Maksudnya dia bukan yang kekurangan terus jadi kayak nggak bisa ngelakuin apa yang dia mau gitu. Dia punya dia punya harta material yang cukup untuk itu semua gitu loh, untuk memenuhi si keinginannya dia, passionnya dia, untuk dia bisa nge-explore apa yang lagi dia mau pelajarin sekarang. Dan dia pun lagi senang untuk pelajarin itu. Cuman dia perlu belajar untuk, ini yang tarotnya ngomong ya, jadi ini bukan dari aku, cuman ini yang tarotnya bilang, dia perlu belajar untuk nyimbangin lagi boundary-nya dia. Entah itu apa namanya, entah itu dia terlalu banyak ngeset boundary gitu loh. Boundary itu batasan ya, by the way. Entah itu dia terlalu banyak ngeset batasan gitu loh ke orang-orang di sekitar dia, atau dia terlalu sedikit ngeset batasan ke orang-orang sekitar dia. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini, kalau misalnya kita terlalu renggang gitu loh sama batasan-batasan kita gitu, sama prinsip-prinsip kita, orang tuh bisa seenaknya sama kita gitu loh. Jadi kayak orang eh, mau minta tolong kita demi keuntungannya dia doang, tapi ngerugiin kita gitu, kita nggak bakalan kenapa-kenapa gitu, kita nggak bakalan terganggu dengan itu kalau batasan kita kurang. Tapi kalau misalnya batasan kita kelebihan, kita akan benar-benar tertutup gitu loh dari orang-orang di sekitar kita itu. Nah dia tuh antara yang batasannya kurang itu, atau yang batasannya malah lebih gitu, malah terlalu kelebihan, antara dia mengasingkan dirinya sendiri, atau dia justru cenderung kayak people pleaser gitu loh. Maksudnya people pleaser tuh kayak apapun dia mau lakuin asal orang lain yang ada di sekitar dia tuh seneng gitu. Nah dia tuh perlu nyimbangin batasan itu lagi di dalam dirinya dia gitu. Pengen dia tuh harus kayak cari tahu gitu loh. Maksudnya di dalam dirinya dia tuh sebenarnya yang penting buat dia tuh apa gitu loh, dan gimana caranya dia mempertahankan itu gitu. Kalau enggak, dia nggak akan bisa menikmati apa yang dia punya gitu. Jadi untuk dia bisa benar-benar nikmatin apa yang dia punya, untuk dia bisa benar-benar syukurin apa yang dia punya, dia tuh harus lebih dulu itu pahamin batasannya dia dulu, pahamin prinsipnya dia dulu. Itu aja. Soalnya sekarang energinya dia tuh lebih antara itu. Ini tergantung kalian sesuaiin sama keadaan kalian masing-masing, juga sama keadaan orang yang kalian lihat ini. Kalian yang tahu yang ini lebih kemana, soalnya ini bisa dua-duanya gitu loh. Bisa antara batasan dia kelebihan atau batasan dia kurang justru. Kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke aspek fisik di hidup dia. Jadi aspek fisik ini bisa kayak ke kebiasaan dia sehari-hari, rutinitas dia, pekerjaan dia, pokoknya kehidupan profesional dia, apapun itu.
Kita dapat lightning dengan power sama cave dengan sanctuary. Ya. Nah, jadi yang aku dapat di sini pun juga sama kayak yang tadi aku bilang. Dia tuh secara material, dia tuh punya pegang power gitu loh. Maksudnya jadi kayak misalnya dia punya title di kehidupan profesionalnya dia gitu loh, atau dia dipandang gitu loh. Pokoknya intinya dia tuh punya power gitu sebenarnya. Dia tuh punya segalanya yang dia bisa pakai gitu loh. Punya punya apa yang orang-orang lain tuh pengen gitu loh di dalam kehidupan materialnya dia. Intinya itu. Cuman itu soal batasan tadi antara dia gini, bisa bisa dia kayak misalnya justru karena dia punya power itu mungkin ada beberapa orang yang memanfaatkan dia karena dia pun juga belum paham bener gitu loh sama batasannya dia. Mungkin dia lagi banyak dimanfaatin sekarang, atau dia kayak misalnya banyak nolong orang yang sebenarnya orang yang ditolong itu cuma ngambil keuntungan dari dia doang, atau apapun itu. Yang aku lihat sih sekarang lebih ke situ ya, dibandingin yang terlalu banyak batasannya gitu. Jadi dia tuh kurang, yang aku lihat tuh saat ini dia kurang menentukan batasannya, di mana dia bisa nolong orang, di mana enggak gitu loh. Di mana dia bisa berbagi sama orang soal kelimpahannya di material ini, atau di mana dia bisa pakai ininya buat dia sendiri gitu loh, bisa menikmati sendiri. Intinya itu. Soalnya gimana kalau misalnya, maksudnya kita manusia tuh pasti ada pengaruhnya dari keinginan kita untuk punya lebih gitu loh secara material. Ya nggak sih? Maksudnya kita masing-masing manusia tuh pasti ada kerakusannya sendiri-sendiri dengan levelnya sendiri-sendiri. Nah, mungkin dia karena emang udah terbiasa punya punya banyak punya banyak punya lebih dari rata-rata gitu misalnya. Mungkin dia udah terbiasa dengan lebih dari rata-rata itu, jadi dia nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang wah gitu. Tapi orang-orang di sekitar dia mungkin ngelihat itu sebagai sesuatu yang wah, dan kebetulan dia ini emang orangnya bukan yang itu tadi, bukan yang paham sama batasannya dia sendiri. Jadi mungkin kayak itu jadi celah buat orang-orang untuk bisa memanfaatkan itu dari dia. Makanya dia perlu lebih banyak, seenggaknya mahamin batasannya dia aja, di mana dia bisa nolong orang, di mana dia enggak gitu, di mana tempatnya dia dia pantas untuk nolong orang, di mana orang itu cuma manfaatin dia. Nah kayak gitu, dia perlu perlu banyak menyeimbangkan itu aja dari dalam dirinya dia. Terus sekarang kita masuk ke aspek mental. Aspek mental tuh jadi lebih ke pikiran, ke kepercayaan kita. Pokoknya apapun trauma, apapun itu yang kita simpen di dalam pikiran kita, kayak gitu. Kita dapat loyal hearts sama no place like home. Nah, dari dua kartu ini pun yang ngelambangin pikirannya dia, aku dapat kesan kalau misalnya dia tuh niatnya emang buat nolongin orang gitu loh. Niatnya dia tuh emang, maksudnya misalnya dia berbagi soal ini, kelimpahannya dia ini, niatnya dia emang cuma buat nolongin orang atas dasar kebaikan gitu loh. Maksudnya bener-bener atas dasar rasa kasih sayang, rasa berbagi, kayak gitu-gitu. Cuman kadang dia pun juga tahu gitu loh, maksudnya kadang juga dia tahu kayak kok gak ada yang benar-benar nerima dia apa adanya gitu loh. Maksudnya mungkin kadang emang dia ngasih sesuatu buat orang lain, entah ini maksudnya ngasih ya tuh dalam kehidupan asmara, ke teman-temannya mungkin, atau ke manapun itu, ke pekerjaannya. Oh ya, kelimpahan ini tuh bisa juga jadi kayak bakatnya dia ya. Jadi maksudnya bisa ini harta material gitu, entah itu title, entah itu bakat pun juga bisa gitu loh. Jadi misalnya dia terlalu banyak bakat dia terlalu banyak kemampuan, tapi dia nggak tahu batasannya dia di mana, jadi mungkin dia bisa jadi manfaatkan untuk bekerja terlalu keras dibandingin yang seharusnya gitu. Nah jadi intinya dia berbagi itu semua juga atas dasar kasih sayang gitu loh, atas dasar rasa murah hatinya dia kayak gitu. Tapi dia kadang ngerasa kayak ini orang-orang tuh, kadang dia mikir ini orang-orang tuh sebenarnya cuma manfaatin aku doang, atau
tulus nggak sih? Soalnya dia tuh kadang ngerasa apa yang orang-orang rasain ke dia itu nggak segitu tulusnya kayak apa yang dia kasih ke orang-orang itu gitu. Dia nggak ngerasa dia dapetin rasa aman untuk jadi dirinya dia sendiri gitu. Dia pokoknya intinya dia nggak ngerasa orang-orang baik ke dia itu karena dia sendiri gitu, bukan bukan karena dia sendiri. Dia kadang mungkin mikir kayak ini orang-orang baik sama aku itu karena apa yang aku punya atau karena aku gitu loh, atau karena aku yang berbuat baik ke mereka, kayak gitu. Dia pun sebenarnya sadar gitu loh kalau mungkin orang-orang di sekitar dia tuh nggak terlalu tulus sama dia, tapi dia tuh nggak tahu apa yang harus dilakuin, dia nggak tahu kesalahannya di mana, dia nggak tahu apa yang perlu diperbaikin. Intinya sih kayak gitu, dia nggak tahu apa yang bikin dia tuh ngerasa nggak nyaman sama orang-orang yang di sekitar dia, tapi dia tahu dia bisa sense kalau itu semua tuh nggak setulus yang dia kira gitu loh. Nah terus ini kita masuk ke aspek emosionalnya, jadi ini lebih ke perasaannya dia, ke ya gitu. Kita dapat mutable moon, nothing is yet set in stone, sama new moon in Libra, a new romantic cycle begins. Nah jadi sebenarnya dia tuh pengen ngubah apa yang ada di dia saat ini gitu loh. Maksudnya itu yang tadi aku bilang, karena dia nggak bisa ngatur batasannya dia sendiri, jadi dia tuh kadang nggak bisa menikmati apa yang dia punya gitu loh, nggak bisa benar-benar nikmatin apa yang dia punya. Jadi dia tuh sebenarnya pengen, antara dia malah pengen kayak coba aja aku bukan orang-orang kayak gini gitu, maksudnya bukan orang-orang yang berpunya kayak gini, atau dia justru kayak pokoknya intinya dia tuh pengen ngubah sesuatu dari hidupnya dia gitu loh. Dia pengen dia nggak gini gitu, karena dia tahu mungkin emang dia nggak dapat ketulusan yang dia butuh gitu. Nah dia tuh pengen hidupnya dia tuh lebih enak untuk dijalanin, lebih tulus, lebih kayak harmonis gitu loh sama orang-orang di sekitarnya dia, tapi dia nggak ngerasain itu sekarang kayak gitu. Dia nggak ngerasa yang sekarang ini tuh tempatnya dia gitu loh. Dia nggak ngerasa hidupnya dia sekarang ini tuh tempatnya dia yang paling cocok buat dia gitu loh. Mungkin kayak orang-orang di sekitarnya dia, pekerjaannya dia, atau apapun itu, dia nggak ngerasa ini tempat yang cocok untuk dia, karena dia nggak ngerasa orang-orang itu juga tulus sama dia, kayak gitu. Terus ini kita masuk ke aspek spiritualnya dia. Jadi spiritual tuh lebih kayak ke passionnya dia, gairahnya dia, jiwanya dia, kayak gitu. Pokoknya apapun yang bikin kita terus berfungsi gitu loh, terus hidup di dalam hidup kita ini. Kita dapat frog spirit dengan clear out the clutter, sama butterfly spirit, transformation is beautiful. Nah jadi ini juga sebenarnya jiwanya dia tuh udah bilang ke dia, maksudnya kayak jiwanya dia tuh mau nyampein ke dia, tapi mungkin emang dia bukan tipikal orang yang in touch sama deeper knowingnya gitu loh, sama apa sih namanya, inner soul ya gitu. Sama jiwanya dia yang terdalam lah intinya. Dia Tapi sebenarnya jiwanya dia tuh udah tahu kalau dia tuh harus kayak misahin mana sih yang benar-benar buat aku, mana yang benar-benar tulus sama dia gitu, mana yang enggak gitu. Sebenarnya jiwanya dia tuh tahu gitu loh, mana yang tulus mana yang enggak, cuman dia nggak tahu gimana cara ngubah itu semua. Dia nggak tahu bikin apa ya namanya, dia nggak tahu gimana caranya untuk netepin batasan itu gitu. Bahkan mungkin dia nggak tahu kalau batasan dia itu kurang gitu, dia nggak tahu salahnya dia di mana, dia nggak tahu apa, pokoknya intinya dia tuh cuma tahu dia tuh nggak nyaman kayak gitu. Tapi sebenarnya jiwanya dia tuh di dalam tuh tahu gitu kalau dia tuh harus nyisihin beberapa orang di dalam hidupnya dia gitu, dari sekitar dia kayak gitu. Dan dia tuh benar-benar pengen kayak dihargain bukan dari apa yang dia punya, dari dalam jiwanya dia tuh pengen dihargain, butuh dihargain karena dia sendiri gitu loh, karena jiwanya dia, karena hatinya dia gitu, bukan karena apa yang dia punya, apa yang dia ada di dia di dalam kehidupan materialnya dia, bukan karena bakatnya dia, bukan karena hartanya dia, bukan karena apapun yang dia punya. Intinya dia pengen dihargain dan dia lihat kebagusannya tuh dari dianya sendiri, dari jiwanya dia sendiri, dari orangnya dia tuh yang kayak apa gitu loh intinya. Cuman dia belum tahu gimana caranya. Nah terus makanya terakhir kita lihat apa yang dia harapin sekarang di dalam hidupnya dia, Ace of Wands. Nah dia tuh pengen bisa benar-benar, dia tuh pengen orang-orang bisa ngelihat dirinya dia. Itu yang tadi aku bilang juga sih, dia pengen
orang-orang tuh bisa ngelihat dirinya dia tuh sebagai dirinya dia, bukan karena apa yang dia punya. Balik lagi, ini sama yang tadi terakhir aku bilang, apa yang dia harapin itu dihargain sebagai dirinya dia aja, dihargain sebagai jiwa manusia gitu, bukan bukan sebagai barang yang bisa dipakai sama orang-orang, bukan sebagai alat gitu buat orang-orang lain untuk dapetin keuntungan untuk mereka sendiri, tapi dia pengen dihargain sebagai dia, sebagai dirinya sendiri apa adanya, gitu aja. Itu intinya. Segini aja yang bisa kita intip dari kehidupan dia. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate gitu, maksudnya kalian juga ngeliat ini dari diri dia atau apapun itu, kalian bisa komen di comment section, bisa tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, pendapat-pendapat kalian. Walaupun aku jarang respon, tapi aku selalu bacain, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di komen video aku. Kalau kalian suka videonya bisa di like, subscribe channel aku, terus di-share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian dan untuk orang-orang ini, siapapun ini yang kalian lihat ini, yang kalian lagi cek energinya ini. Pokoknya apapun yang terbaik untuk kalian semua. Makasih banget udah dengerin sampai akhir. See you in the next reading. Dadah.